Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Ini tahun kelima kalau tidak salah saya masuk ke Provinsi Nangro Aceh Darussalam, berkeliling. Di April 2019 itu saya sudah masuk 43 titik, dari mulai provinsi, kabupaten, kota sampai kecamatan. Tapi baru di 2021 inilah ada undangan ke bank konvensional. Jadi saya tanyalah senior saya, ini yang membawa saya ini kan kakak-kakak kelas saya dulu di Mesir. Saya katakan ini BI ini kan bank konvensional, kata saya. Kata mereka, ini BI yang di Aceh sudah syariah. Jadi begitu saya sampai di BI ini memang saya melihat sesuatu yang luar daripada biasa. Dari mulai di mana-mana yang namanya pegawai bank itu kan kita tahu lah bagaimana gaya. Sampai di sini pakai sarung. Jadi kesan pertama udah memang betul-betul syariah. Kemudian begitu sampai di atas, saya selama beberapa tahun ke Aceh ini, orang Aceh memberi saya souvenir. Ada rencong dari batu giok Aceh, ada rencong dari emas, 2 ada di rumah. Itu tak pernah saya bawa, takut hilang. Ada rencong dari Kuningan, ada dari besi putih. Dari mulai yang panjang sekelingking sampai selengan ada. Saya sangka udah besar betul lah rencong punya dia. Sampai ke BI Lok Sumawe, rupanya 4 meter ada di bawah. Begitu saya tengok tadi, wah, belum ada apa-apanya. Sampai di atas ini pula, apa kata Pak Kepala Kantor Perwakilan BI Lok Sumawe? Itu dan tas itu kita bisa masuk ke dalam. Banyak sesuatu yang biasa sampai BI ini luar biasa. Begitu juga dengan potongan daging kambingnya, besar-besar. Sampai Pak Danrem pun tak dihabiskan Pak Danrem. Saya waktu makan dengan Pak Danrem sedangkan tentara aja takut apa di saya. Jadi masya Allah tabarakallah. Lalu kemudian di mana-mana saya mendengar ceramah biasa, Habib pakai gamis, Kiai, Buya, alim ulama, Tengku, Abu, Abi pakai gamis. Rupanya di BI gamisnya lain, infak dan sodako. Jadi saya memang dikejutkan dengan banyak hal yang luar biasa. Itu udah saya lama juga saya ngumpul-ngumpul kan itu. Coba kita pahami hari-hari besar Islam itu adalah momen pertemuan. Jadi jangan lagi dipermasalahkan ini bid'ah, dolalah segala macam ketika kita tonton di YouTube macam-macam penceramah. Pahami hari-hari besar Islam itu adalah stasiun-stasiun tempat kita bertemu. Sama seperti kalau kita naik jalan darat. Ini insya Allah saya kan dari Lok Sumawe ke Langsa, Langsa ke Medan, jalan darat. Itu kita tidak bisa selamanya terus berjalan. Mesin mesti didinginkan. Driver mesti istirahat sejenak, berhenti di pom bensin, ngisi minyak, lalu kemudian masuk ke toilet, sholat, kalau perlu mandi, segar. Begitu juga dengan hari-hari besar ini. Di bulan Rajab berhenti sejenak, nama momennya Isra Mi'raj. Di bulan Sya'ban berhenti sejenak, nama momennya Nisfu Sya'ban, 14 malam 15, 15 malam 16. Di bulan Ramadan berhenti sejenak, ada nama stasiunnya Tarawih, ada nama stasiunnya Nuzul Quran, ada stasiunnya Lailatul Qadar. Di bulan Syawal berhenti sejenak, ada nama stasiunnya Halal Bihalal. Di bulan Zulqa'dah, Zulhijjah berhenti sejenak, ada namanya melepas jamaah haji. Ada momen besar internasional namanya wukuf di Padang Arafah. Di bulan Muharram berhenti sejenak, ada lagi momen pertemuan namanya menyambut 1 Muharram. Safar tak ada, karena memang Safar itu artinya kosong. Safar, sifar, kosong. Nama kau siapa? Safar, berarti kosong.
Lalu kemudian Rabiul Awal, ada lagi stasiun kita pertemuan. Itu yang disebut dengan 12 Rabiul Awal, Maulid Nabi. Dan di Aceh ini orang kalau sudah Maulid Nabi bisa sampai 1 bulan, bahkan 40 hari. Nah itu semua kita pahami sebagai stasiun-stasiun pertemuan. Kalaulah tidak ada stasiun pertemuan momentum Isra Mi'raj ini, saya tak ketemu dengan Pak Kepala Kantor Perwakilan BI Loksmawi, saya tak ketemu dengan Pak Danrem, saya tak ketemu dengan Pak anggota DPD. Bayangkan 5 juta orang Aceh, cuma 3 orang yang terpilih untuk dikirim ke Senayan. Inilah salah satunya. Bisa ketemu itu kan luar biasa. Nah jadi saya memahami bahwa apapun namanya hari besar Islam itu datang saja, datang, duduk, diam. Ada makanan makan, tak ada apa yang makan. Nah, jadi kalau kita memahaminya seperti itu, kita tidak terjebak pada khilafiyah. Soalnya sekarang banyak juga orang yang takut hadir hari-hari besar. Oh, isinya acara cuma kata sambutan, baca Quran, tausiah, silaturahim. Paling foto-foto. Sekarang pun foto-foto tak terlalu penting karena pakai masker, muka tak nampak. Nah, kalau sudah kita pahami begitu, kita nanti plong, tidak merasa berdosa, tidak merasa sudah jatuh dalam perbuatan bid'ah, sesat, neraka dan lain sebagainya. Dengar bacaan Quran, apa salahnya? Bersilaturahim. Man ahabba yusatu lahu fi rizqihi wa yusa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa yang hendak panjang umurnya, murah rezekinya, rajin-rajinlah dia menyambung silaturahim. Jadi momen hari ini mudah-mudahan menjadi nilai amal soleh buat kita bersama, insya Allah. Itu poin yang ingin saya jelaskan. Saya biasanya berceramah itu menjelaskan sesuatu yang tak jelas. Yang udah jelas tak usah dijelaskan lagi, karena mubazir saudara setan, buang-buang waktu. Poin yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa 3 kata kunci dari Pak Kecik yang membacakan tema tadi, 3 yang saya tangkap. Keyword, K kata, word, K kunci, word kata, keyword kata kunci. Yang pertama, religius. Bagaimana sebagai pegawai, sebagai manusia menjadi orang yang religius. Diambil dari kata religi. Ada lagu pop, ada lagu rock, ada lagu metal. Kemudian ada namanya lagu religi, karena di situ ada berbau agama. Tentu yang dimaksud agama di sini adalah agama Islam. What is your religion? Apa agamamu? Agama saya adalah Islam. Orangnya namanya Muslim. Bagaimana mewujudkan diri sebagai sosok yang religi? Religi tidak bisa diukur dari baju. Karena kalau religi itu dari baju koko, maka sesungguhnya Abu Jahal, Abu Lahab malah pakai jubah. Religi tidak bisa diukur dari casing, tapi kita selalu memakai adab, sopan santun, tata krama, local wisdom. Jadi kalau seandainya, kenapalah hari ini pegawai-pegawai pakai baju koko, pakai peci, itu bukan menunjukkan religi kita, itu hanya begitulah budaya kita. Seandainya saya datang hari ini kemari mau ceramah Isra Mi'raj, pakai celana jeans, pakai baju jaket kulit, pakai helm, lalu naik saya ke atas, "Hi guys, are you ready to rock?" Itu tidak salah menurut fikih Islam, karena saya menutup aurat. Yang penting tutup pusat sampai lutut, selesai. Tapi secara adat sopan santun itu tidak benar. Andai saya buat begitu, saya yakin Pak Danrem langsung berbisik ke Pak Kepala Kantor, "Ini Ustaz Soman yang asli apa kau?" Jadi ada batas-batas kepantasan, ada batas-batas kesesuaian. Kebetulan di Aceh, negerinya wali-wali Allah, Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Syekh Hamdah Al-Mansuri, Syekh ulama-ulama besar, Syekh Muhibbuddin Wali dan lain-lain, Syekh Muhammad Wali. Maka kita pun juga mengikuti sopan santun tata krama itu. Pakai baju koko, pakai kain sarung. Itu religi yang kelihatan dari luar. Tapi sesungguhnya religi, sikap beragama dari dalam adalah innallaha la yanzuru ila ajsamikum. Allah tidak melihat bentuk fisik tubuh badan kamu,
wala ila suwarukum, tidak melihat rupa wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum. Jadi mari kita asah sikap religi yang ada di dalam kolbu hati kita itu. Yang tepat itu adalah pakai kim, pakai kop, kolbu. Sedangkan kalbu pakai kap itu artinya, mohon maaf, anjing. Sekarang banyak orang takut menyebut anjing, sampai-sampai disensor, takut dibully. Jadi ketika seorang muslim meyakini bahwa casing ini hanya sampul saja, dia akan memperbaiki hatinya. Tapi mesti ada keseimbangan juga. Saya tidak pula ingin besok pegawai karyawan datang masuk kantor Senin Selasa, tiba-tiba bajunya juga tak menentu, tak pakai ikat pinggang, keluar, tak pakai kaos kaki. Ketika ditanya, kenapa kalian begini? Yang penting kolbu kita. Nah ini ceramah musoman ini menyesatkan ini. Karena kita diajarkan keseimbangan antara zahir dan batin. Makanya ketika kita bercermin doanya, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Sebagaimana kalau sudah kau perbaiki sifat fisik tampilanku, maka perbaiki pula lah batinku, qalbuku. Ini hati ini mesti kita jaga. Cara menjaga hati itu diantaranya adalah dengan ibadah-ibadah kita. Kita kuat itu bukan karena punya jimat, bukan karena punya dukun, bukan karena punya tuyul, bukan karena minta sama hantu setan. Kita kuat karena hubungan kita dengan Allah yang kita bangun sejak sebelum terbit matahari. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, yang besar itu engkau, bukan aku. Allahu Akbar. Jabatanku tidak besar, apa yang ada padaku sekarang tidak besar. Yang besar hanya engkau. Kita angkat kedua tangan, kita katakan Allahu Akbar. Kita ulang sekali lagi, Allahu Akbar kabira. Kalau aku dipuji-puji, walhamdulillahi katsira. Kalau aku dimuliakan orang, wa subhanallahi bukratan wa asila. Sekarang aku datang menghadap engkau, wajhtu wajhiya. Kepada siapa? Lilladzi fataras samawati wal arda. Sikapku hanifan musliman. Aku tidak minta kepada yang lain. Wa ma ana minal musyrikin. Segala yang kulakukan ini hanya untuk engkau. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Adakah sekutu, adakah partner, adakah teman selain dia? La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kuserahkan semuanya kepada Allah. Jadi awal hari kita itu dibangun dengan sikap religius kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang sekarang banyak dilupakan orang. Berangkat pagi, pulang terlambat, sibuk, mampir koko-koko, ngafe-ngafe, lalu kemudian pulang tengah malam jam 1, jam 2, akhirnya bangun pun terlambat, hubungan dengan Allah jauh, hilang percaya diri, pakai sabu, narkoba, mabuk, sakit, gila, sakau, mati. Apalah gunanya hidup ini? Nah, jadi kita bagaimana orang-orang, hidup ini cuma dua. Kalau dekat kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah akan jauh daripada setan. Kalau dekat kita kepada setan, jauh dari Allah. Jadi tak bisa pasang dua kaki. Ada juga orang kata, saya ini Pak Ustadz memang jahat, nakal, tapi dengan Allah saya dekat. Kaki saya ini sebelah sama setan, sebelah sama Allah. Oh, tak bisa begitu. Kita harus betul-betul total berserah diri kepada Allah. Wa ana minal muslimin. Penyerahan diri itu namanya Islam. Orang yang berserah diri itu namanya muslim. Disitulah letak sikap religius kita. Lalu kemudian ada pula orang yang terlalu religius tapi tanpa didasari ilmu. Nah, ini pun tidak betul juga. Sampai orang antri urusan sampai bermeter-meter ke belakang. Ketika kita tanya, kenapa ini antriannya panjang betul? Pegawainya tadi baru keluar, Pak. Mana dia? Ke musola, sholat duha. Ini tidak betul. Sholat duha itu sunnah. Sedangkan melayani orang banyak, kita digaji oleh negara, itu adalah wajib. Mendahulukan yang sunat, meninggalkan wajib, itu juga tidak betul. Tapi kami mau sholat duha, masa Ustaz larang kami sholat duha? Sholat duha sudah bisa dilaksanakan seperti waktu sholat maghrib. Mudah saja ngukur sholat. Jadi kalau di Pekanbaru itu sholat maghribnya jam 6.30, maka 6.30 besok pagi sudah bisa sholat duha. Jadi kalau di Lok Sumawe itu sholat maghribnya jam 6.45,
maka besok pagi jam 6.45 sudah bisa sholat duha. Supaya jangan ragu, jam 7 misalnya masuk kantor jam 7.30, jam 8. Jadi tidak ada halangan sebelum berangkat kita sudah sholat duha. Apalagi baik sekali sebelum berangkat itu ambil wudhu, sholat duha, lalu berangkat dalam keadaan berwudhu. Ketika kita dalam keadaan berwudhu, disitulah Allah Ta'ala mengirimkan malaikat doakan kita, Allah maghfirlah warhamhu, Allah maghfirlah warhamhu, rahmati dia, ampunkan dosa silap salahnya. Selama kita tetap dalam wudhu. Tapi saya tidak mengatakan wudhu tahan sampai zuhur. Enggak. Kalau mau lepaskan aja. Gara-gara ceramah ini menahan wudhu sampai biru bukan. Apalagi tempat kita air banyak, tak ada halangan satu apapun. Tapi payah bukan kau kaki itu ini ceritanya sunnah, bukan wajib. Jadi ketika kita dapat bimbingan dari Allah, hati kita itu berbolak-balik. Yusbihu mu'minan, paginya beriman, wa yumsi kafiran, petangnya bisa kafir. Paginya beriman, petangnya bisa kafir. Maka ketika kita ditolong Allah dengan ibadah-ibadah itu menolong kita. Mumpung waktu masih kosong, beristighfar 100 kali. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ketika ada datang orang ngobrol mau ngajak urusan, berhenti ngobrol. Saya tidak pula mengatakan kalau sudah istighfar sholawat terus, apapun yang datang terus. Apalagi jadi pegawai ada orang urusan, jadi bahaya. Saya mesti target pagi ini sholawat 100. Pas baru 15 datang orang urusan. Pak, gimana tentang rekening saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bukan itu maksud saya. Bagaimana waktu-waktu luang itu tidak habis oleh YouTube, tidak habis oleh update status, tidak habis oleh wall Facebook, tidak habis oleh Instagram. Ustaz ngomongin non Instagram Facebook. Ustaz sendiri punya Instagram Facebook. Betul, saya punya, tapi saya tak tahu passwordnya. Itu admin semua. Kenapa Ustaz tidak main itu? Saya tahu diri saya lemah. Kalau saya main itu, saya buka berapa banyak orang DM minta kenalan sama saya, macam-macam. Ada yang tahu berapa yang saya kan saya baca tuh komen. Ustaz jadikan admin kedua gitu. Saya tahu iman saya lemah. Saya tahu saya orang yang pemarah. Di situ banyak juga haters, buzzer, mencaci maki. Daripada saya jawab jawaban di situ, kitalah yang mengenali siapa diri kita. Kalau kita tak bisa mengontrol diri kita, larut kita dalam kemarahan atau larut kita dalam sesuatu yang melalaikan kepada Allah, halakah ruhun lam ya'rif qadrahu, celakalah orang yang tidak kenal siapa jati dirinya. Jadi memang perjuangan dari mulai bangun tidur sampai tidur malam lagi, itu semua yang bisa mengendalikan kita adalah sifat religius. Tapi religius ini ada juga orang memahami religius itu artinya beragama hanya dalam 3 momen saja. Lahirnya akikah, nikahnya walimah, matinya takziah. Itulah religius. Itu namanya mengkebiri agama. Itu namanya orang menghitan agama. Dipotongnya agamanya. Padahal religius itu adalah segala aspek kehidupan kita mesti mengikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mulai cara minum pakai tangan kanan, masuk WC toilet pakai kaki kiri, mendoakan kepala anak ditiupkan u'izukum bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamati wa min kulli ainin lamma, sampailah dia mencari nafkah, sampai dari segala aspek kehidupannya, ritualnya. Ada orang sangat religius pada ritual, tapi kemudian bermasyarakatnya tidak religius. Ada orang yang bermasyarakatnya sangat religius, sopan santun, tapi dalam ritualnya tidak religius. Maka yang dimaksud dengan religius adalah segala aspek kehidupan kita mengikut aturan agama Islam. Sekarang banyak orang dia berpikir sendiri. Saya manusia, saya punya otak, saya bebas untuk berpikir, saya tidak ikut siapapun, sesuka hati saya hidup. Memangnya kalau saya tidak ikut agama Islam yang rugi siapa? Memang kau tak rugi. Tapi kalau hukum Allah datang, aku ikut juga kena laknat. Karena kita rumahnya dekat. Kau pikir kalau datang musibah angin puting beliung, rumah kau aja yang hilang?
Itulah maka Islam itu ada namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Nggak ta'murun bil ma'ruf, ajaklah orang berbuat baik. Cerdasnya orang kantor perwakilan BI Lok Semawe, dia tak mau ngetuk pintu orang ngajak, ayolah berbaik, ayolah kita religius. Enggak, diundangnya aja Ustaz Somad, disuruh cakap, di share-nya, potong video itu pendek-pendek, share, upload, bagaimana merubah tontonan menjadi tuntunan. Jadi sebagian besar jamaah, sahabat, macam-macam itu kenal Ustaz Somad. Kami sudah lama kenal dengan Ustaz. Di rumah kami, istri kami, anak kami, mertua kami, semua menonton Ustaz. Selalu saya ketemu dengan bapak-bapak, saudara-saudara jamaah gitu. Bahkan saya pernah merasa marah dengan Ustaz. Kenapa begitu Pak? Habis paket istri saya. Ada kawan saya, dosen, apa kata dia? Dia cerita ke orang lain menyampaikan ke saya, aku nih Ustaz, doktor, kata dia. Waktu itu saya belum doktor lagi. Pulang aku ke rumah, ku buka pintu kamar, ku lihat istriku menonton ceramah si Somad. Kenapa lah dia pula ditontonnya? Habis itu saya WA dia, wah sering aku di kamar abang ya. Disitulah lupanya letak silaturahim kita. Akhirnya dari mendengar ingin berjumpa, setelah berjumpa terjalin silaturahim. Ketika terjalin silaturahim, ada langkah-langkah yang bisa kita lanjutkan ke depan. Setelah kita kenal lewat YouTube, lalu kemudian kita ingin rindu bertatap muka. Setelah berjumpa ini kemudian apa selanjutnya? Mau dibawa kemana hubungan kita? Alhamdulillah, adinda kami ketua Ikatan Alumni Timur Tengah datang, maka bertemunya karena momen religius. Kenal kau dengan Pak Danred? Oh kenal. Di mana kau jumpa? Di acara waktu BI Lok Semawe. Acara apa? Islam Mi'raj. Sedap bunyinya kan. Kenal kau dengan si Anu? Kenal. Udah lama kenal. Oh dulu sebelum hijrah. Gimana kau kenal? Sama-sama mabuk kami dulu. Jadi momen-momen religius ini adalah bagaimana menyatukan kita dalam momen kebaikan bersama orang-orang baik di tempat yang baik supaya berlanjut lagi kebaikan itu. Puncaknya adalah istiqomah, mati dalam keadaan husnul. Kita ini tempat kita di dunia ini 3. Yang pertama di rumah, yang kedua tempat kerja, yang ketiga di alam ghaib, medsos. Maka ketiga tempat ini mesti kita harus wujudkan lingkungan yang religius. Di rumah kita mesti mendekat ke surau, langgar, madrasah, musola. Kalau kebetulan tinggal di komplek klaster, di situ ada masjid musola, mendekat ke pengurus, jamaah, ada pemilihan, baru pindah Pak Ustaz, belum bisa jadi pengurus. Jadi pengurus itu kan prestis tidak, supaya mendekat hati. Lalu kemudian di tempat kerja begitu juga. Di tempat kerja ada kelompok kajian, maka ikut aktif. Lalu kemudian di medsos begitu juga. Apakah dengan ikut grup-grup WhatsApp itu kita menjadi lebih religius? Kalau dengan ikut grup itu jadi lebih religius, lanjutkan. Tapi kalau ikut grup itu hanya untuk kenal kembali, mengenang masa SMA, ini ikatan SMP, lalu kemudian jadi CLBK, nah, akhirnya itu hanya akan merusak hubungan kita kepada sesama manusia, hubungan keluarga, dan hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita tidak dikontrol siapapun. Dulu televisi diawasi oleh komisi penyiaran. Sekarang TV lebih banyak daripada televisi dan tidak bisa dikontrol oleh komisi penyiaran. TV apa yang Ustaz maksud? TV YouTube. YouTube itu satu orang dulu kalau mau buat TV perlu sampai 100 miliar baru bisa buat TV. Sekarang satu orang bisa buat satu channel TV. Ustaz Abdul Somad tak ada duitnya, tapi ada channel TV-nya di YouTube. Ustaz Abdul Somad Official, jangan lupa subscribe, like, and share. Di situ masuk iklannya. Jadi kalau mau subscribe, kira-kira apa manfaat yang bisa kita ambil? Sekarang cobalah perhatikan. Ada orang hobi mabuk, dibuatnya channel TV mabuk. Dari awal sampai akhir cerita mabuk aja.
Ada orang hobi berzina, dibuat channel berzina. Dari awal sampai akhir dia bercerita bagaimana dia berzina pertama kali, ditanyanya orang macam mana kau berzina, bagaimana. Itu aja cerita. Dan ada segmennya, ada penontonnya. Dunia ini sudah mau kiamat. Jadi kalau tidak kita mengasah sifat sikap religius kita di 3 lingkungan, tempat tinggal di rumah, tempat bekerja, di medsos, maka kita akan hanyut. Beruntung punya atasan yang masih memperdulikan sikap religius. Apa kata Abdurrahman Ibn Khaldun? Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Atasan sangat berpengaruh kepada bawahan, dan karyawan, pegawai itu mengikut sikap beragama atasannya. Kalau atasannya hobi ceramah, insya Allah akan banyak tausiah mendekat kepada LC alumni Timur Tengah, para ustadz, para tengku, para abdi daya, alim ulama. Tapi kalau tidak ada hobi sedikit pun pada kajian, maka sampai ke bawah. Bahkan orang-orang yang mengaji itu pun merasa terintimidasi, menjadi kaum minoritas dan lain sebagainya. Makanya di antara doa yang diajarkan Nabi, berikanlah kami pemimpin yang soleh, supaya kesolehannya menjalar, melebar, menular kepada kita. Kita berharap apa yang kita rasakan hari ini termasuk dari kesolehan pemimpin kita, mudah-mudahan istiqomah. Itu poin yang pertama, religius. Yang kedua, profesional. Saya mulai dari jam 3, sekarang jam 3.35. Habis poin yang pertama. Berapa lama Ustaz tausiah ini? Kalau tengok dari botolnya 30 menit. Poin yang kedua, profesional. Profesional itu artinya sesuai dengan profesi kita masing-masing. Kita ini dengan berbagai macam kemampuan. Ada manusia ini yang memang dia tak bisa menghadapi orang banyak. Ada memang manusia ini tak bisa dia nengok orang banyak. Asal menengok orang banyak, menggelutar tangannya, keringat dingin, berkunang-kunang, hampir pingsan. Tapi kalau dia di depan komputer, bisa. Selesai urusan sama dia. Ada pula orang ini tak bisa dia di depan komputer. Kalau depan komputer stres dia, depresi. Depan orang banyak baru dia bisa. Saya termasuk jenis manusia yang kedua. Dulu waktu dari CPNS ke PNS itu saya disuruh ngantor setahun. Setahun lah saya ngantor depan komputer buat laporan. Tanya sama atasan, gimana man? Udah laporan? Sebentar ibu. Langsung mau mati rasanya. Karena saya bisa begitu, saya mesti jumpa banyak orang. Begitu udah selesai saya PNS, lepas mengajar di kampus, habis itu saya jumpa banyak orang. Memang begitu manusia ini. Jadi kita masing-masing, ada Pak Polisi, ada Pak DPD, ada Pak Ustadz, ada Pak Tentara, ada Bapak Ekonom. Memang Allah sudah bagi sesuai dengan kemampuan. Maka anak tidak ada yang bodoh. Tak boleh kita katakan mentang-mentang anak ini matematikanya nilainya bodoh kau. Untung ada. Kalau dia tahu bodoh kau itu juga yang nular kacau. Aku kan anak kau gitu. Jadi sebetulnya Allah sudah kasih bakat masing-masing. Mungkin di matematika dia tidak cerdas, tapi dosis sosialnya baik. Karena otaknya ada otak kanan, ada otak kiri. Ada yang berkecimpung dengan teori-teori, ada yang bersosial. Maka kadang ada orang yang kita lihat bersosial dia tidak baik. Kalau jumpa sama dia cuma 2 kali aja. Salam pembuka, salam penutup. Ditanya satu, jawab satu. Apa kabar? Sehat. Dari mana? Loksma. Tak pandai dia cerita. Tapi kebaikan dia di tempat lain. Mungkin jumlahnya banyak. Mungkin infaknya luar biasa. Nah, jadi saya husnuzon ke sahabat-sahabat di kantor perwakilan BI Loksma ini begitu. Dia tak terlalu banyak cerita. Dia lebih banyak berbuat. Gamis itu pun mengisi duit. Habis pesantren daya-daya itu dia bantu. Nah, jadi profesional ini sesuai dengan profesi kita masing-masing. Allah suka, innallaha ahabba qauman, Allah suka kepada orang idza amila, kalau dia melakukan sesuatu ayyutqinan, dia itqan, profesional di bidangnya masing-masing. Makanya Nabi itu orang yang profesional luar biasa. Cobalah lihat bagaimana dari hijrah. Lengkap semuanya, detail. Siapa yang tidur di tempat tidur dia, menggantikan dia, Sayyidina Ali. Siapa yang menemani dia dari rumah ke bukit tempat berlindung gua Jabal Sur, Sayyidina Abu Bakar. Berapa lama di atas? 3 malam. Malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad. Nanti bertolak dari Jabal Sur ke Madinah, berangkatnya pagi, siang, apa malam? Malam.
Lalu kemudian itu yang dilewati jalan normal biasa atau jalan khusus, jalan khusus. Siapa gaibnya? Namanya Abdullah bin Muraiqib. Lalu selama di atas itu berita siapa yang membawa? Abdullah anak Abu Bakar. Selama di atas makanan siapa yang membawa? Itulah dia perempuan namanya Asma binti Abi Bakar. Selama di atas itu ada di bawah yang mengawasi, menginteli, mengawasi jangan sampai ada musuh-musuh. Siapa yang mengawasi di bawah? Amir bin Fuhairah. Detail. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau melakukan sesuatu profesional, tidak boleh asal-asalan. Sekarang banyak orang dia tidak profesional, terjadi kesalahan, kekeliruan, dia limpahkan kepada Allah. Kenapa laporan ini bisa begini? Ya udahlah Pak, kita tawakal aja. Apa hubungan tawakal sama salah laporan? Tawakal itu amal hati, sedangkan laporan itu amal badan. Yang mengetik tangan, yang berpikir otak, mata mesti tajam, telinga mendengar. Ketika terjadi kesalahan, kenapa kau salahkan tawakal? Dua salahmu. Yang pertama, kau tak profesional. Yang kedua, kau legitimasi kesalahanmu dengan membawa-bawa agama. Untung Allah masih sayang. Sebetulnya malaikat udah lama mencabut nyawa. Kata malaikat, aku sempatkan aja kita malaikat. Kata Allah, jangan dulu. Mungkin besok berubah dia setelah acara tabligh akbar ini berubah dia. Kalau tak berubah ya Allah, aku lenyapkan aja. Jadi profesional ini memang dari dulu. Jangan sangka para ulama-ulama tasawuf yang katanya tidak mementingkan dunia itu tidak profesional. Ada seorang ulama namanya Imam Junaid al-Baghdadi. Dia tidak peduli dengan dunia ini, kerja hanya ibadah, tapi dia tetap buka toko di pasar. Ada tokonya satu. Pagi pergi dia ke toko, dia buka tokonya. Dia profesional, dia punya profesi, dia pedagang. Dia buka tokonya. Ada orang mau beli, dia layani. Tak ada orang beli, dia bentang sajadah, dia sholat sunat. Tak ada orang beli, dia layani. Tak ada orang beli, dia sholat sunat. Dia hitung 400 rakaat, selesai sholat, dia pun pulang ke rumah. Supaya apa? Supaya nanti kalau mati ditanya Allah, ketika kau hidup, apa profesimu? Apakah kau profesional? Apakah engkau mencari rezeki dengan karuniaku? Kata Allah, maka dia bisa menjawab, aku punya profesi dan profesiku itu aku geluti, aku jalani dengan sikap profesionalisme kerja. Betapa susahnya orang untuk menjadi pegawai. Kadang orang kalau sudah jadi pegawai dia tidak menghargai itu karena dia sudah dapat. Kalau saudara-saudaraku sekalian mau merasakan bagaimana nikmatnya jadi pegawai, tanya sama orang yang tak lulus. Yang udah tes berkali-kali tak lulus, sampai 3 kali ke dukun tak juga lulus. Betapa nikmat. Andai ada 2 orang anak muda, yang satu ini bisnismen berhasil, tapi tak pegawai. Yang satu ini pegawai. Datanglah 2 orang ini meminang anak gadis. Assalamualaikum Pak, saya ini bisnis, kata yang satu. Yang satu lagi tak perlu dia ceritakan apa prestasinya, dia cuma cerita, aku pegawai Pak. Kira-kira yang diterima yang pegawai apa yang tak pegawai? Yang pegawai. Maka pegawai ini adalah pegawai negara, pegawai negeri sipil. Itu nikmat yang luar biasa. Apalagi pegawai-pegawai ini ada jaminannya. Apa jaminannya? Dalam hadis kan kita diajarkan orang kalau mati itu putus 3. Putus semuanya kecuali 3. Yang mengalir tetap anak soleh, ilmu yang bermanfaat, lalu kemudian sodako. Tapi pegawai ada satu lagi yang mengalir, pensiun. Sudah mati pun engkau, duit kau tetap jalan. Itu maka perempuan-perempuan itu mencari pegawai. Dia ingin sesuatu yang tetap mengalir. Adinda, kenapa lah kau mau sama abang? Abang kan tak ganteng macam mantan kau yang dulu. Apa kata dia? Cinta, kalau sudah cinta hati tak bisa memilih bang. Itu di mulut dia. Di hati dia tahu dia pensiun kau jalan. Saya kurangi bicara gini karena tak nampak wajah ibu-ibu itu. Ini di bawah kan. Maaf ya Bu ya. Di tempat lain, di Loksmau ini. Begitu membantu hati yang luka. Itu satu nikmat besar loh Bapak. Saudara-saudaraku sekalian. Maka syukuri nikmat itu dengan apa?
Mensyukuri dengan mulut, banyak beristighfar, bertasbih, berselawat. Mensyukuri dengan amal profesional. Menjadi pegawai, kalau dia pegawai provinsi, maka dia jujur amanah. Satu provinsi mendapat rahmat dengan kejujurannya dan mengalir pahala untuk dia 5 juta orang. Provinsi Namru, Aceh, Darussalam, maka mengalir keberuntungan untuk dia. Tapi kalau dia berkhianat, kalau dia curang, maka di akhirat ingat 5 juta orang juga menuntut di hadapan Allah. Puasamu habis, puasa sunatmu melayang, sholat duhamu hilang, sedekahmu terbang. Kenapa? Diambil oleh 5 juta orang. Tapi ya gara-gara ini pula keluar semua jadi pegawai. Sudah pegawai, syukuri, nikmati, dan profesional dalam bekerja. Siapakah di antara kita ini nanti yang masuk surga? Apakah karena amalnya? La yudkhilul jannata ahadukum amalu. Kamu tidak masuk surga karena amal, bukan Nabi. Jadi kami masuk surga bukan karena amal kami, bukan. Lalu kenapa? Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sebagai pegawai bekerja profesional, lalu kemudian kita meringankan kesulitan orang, memudahkan urusan orang, lembut hati orang. Masih ingat hadis tentang seorang perempuan wanita tunasusila, prostitusi, mohon maaf, memberikan air minum kepada seekor anjing. Anjing dikasihnya minum, lalu kemudian Allah ampunkan dosanya. Kenapa? Ada kasih sayang. Bersikaplah sebagai pelayan, bukan orang yang minta dilayani. Bersikaplah sebagai seorang pelayan masyarakat, karena ini nikmat, bukan orang yang ingin dilayani masyarakat. Kalau begitu profesionalisme kerja kita, maka insya Allah orang senang, negara pun senang, malaikat pun senang, Allah pun senang. Kalau Allah sudah senang kepada kita, maka dia berikan apa yang dia mau, seperti Nabi Muhammad SAW, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Religius sudah, profesional sudah. Poin yang ketiga, berakhlakul karimah. Betul kan? Berakhlak mulia. Banyak kantor-kantor lain kalau buat judul ceramah beretika, bermoral. Tak sama etika dengan akhlak. Itu hebatnya PI Syariah tadi. Dia tidak mau pakai etika. Dia tidak mau pakai istilah moral. Yang dia pakai bahasa aslinya dari Nabi adalah berakhlak. Apa memangnya beda etika dengan akhlak? Etika dibuat sekelompok orang untuk suatu tempat tertentu. Itu etika. Ada etika jurnalistik, ada etika kepolisian, ada etika tentara, ada etika pegawai, ada etika anggota legislatif. Dibuat sekelompok komunitas tertentu untuk waktu tertentu, untuk batas limit komunitas masyarakat tertentu. Contoh, saya pesawat dari Jakarta ke Medan, dari Medan ke Lok Sumawe. Itu saya bertemu dengan orang-orang yang punya etika di pesawat itu. Etikanya apa? Ya itu etika pramugari, pramugara itu punya etika. Begitu saya sampai di atas, dia tanya, Bapak nomor kursinya berapa? Barulah jelas kita tutup muka, menyamar supaya tak tahu Ustaz, tetap dia tanya. Setelah kita duduk, tolong seat beltnya Pak. Lalu kemudian setelah lama ditanya, Bapak mau minum apa? Mau minum teh. Teh panas apa teh dingin? Teh panas. Teh poci, teh gelas apa teh galon apa teh ini? Pakai gula apa tidak Pak? Pakai gula. Gulanya gula yang ini banyak kan cerita kok kasih aja. Bagaimana dia melayani servis passenger penumpang itu dengan luar biasa. Tapi terbatas hanya di pesawat itu saja. Begitu turun di airport, hidungnya pun tak menyaut, tak kenal dia lagi. Itulah etika. Sedangkan akhlak tidak demikian. Akhlak itu adalah aturan yang dibuat Allah Subhanahu wa taala, diajarkan unlimited dari mulai kita lahir, merangkak, berjalan, remaja, akil balik, dewasa, tua, mati. Tetap bahkan sesudah mati sekalipun ada akhlak. Andai Abdul Somad mati, saya yakin dan percaya semua orang di kantor perwakilan BI Lok Sumawe ini begitu mendengar Abdul Somad mati, mereka akan mengirimkan untuk almarhum Abdul Somad di Pekanbaru Al-Fatihah. Kenapa? Karena mereka berakhlak. Mereka tidak hanya mengenang ketika hidup sampai mati.
Makanya jangan jebak diri kita pada etika-etika, pada komunitas tertentu, pada batas tertentu, dengan cara tertentu. Tapi yang kita bahas adalah bagaimana berakhlak seperti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Nabi pun berjalan, sampai di tengah gurun pasir, tak ada makanan. Satu sahabat mengatakan, kami yang berburu ya Rasulullah. Yang satu lagi mengatakan, kami yang mencari binatangnya ya Rasulullah. Satu lagi mengatakan, kami yang menyembelihnya Rasulullah. Satu lagi mengatakan, kami yang mencuci dan memasaknya ya Rasulullah. Lalu apa kata Rasulullah? Aku yang akan mencari kayu bakarnya. Itu akhlaknya. Kau berburu, kau mencuci, kau memotong, kau memasak, aku yang mencari kayu bakar. Orang sekarang tak gitu. Kau mencuci, kau berburu, kau memasak, kau mencari kayu bakar, aku yang menghabiskannya. Secara akhlak saya ini tak sopan. Senior-senior saya duduk di bawah. Dr. Damanhur senior saya. Ustadz Fadil Rahmi LC Tengku senior saya. Pak Danrem, Pak Kepala Kantor Perwakilan BI Lok Sumawi, kita hormati. Kenapa pula aku Somad duduk di atas? Maka ini pun bagian dari akhlak, perlu dijelaskan. Kalau saya duduk di bawah, kamera itu tak jelas tak mana ustadznya. Soalnya baju kami sama. Nah, itu maka dikasih kursi. Saya tadi udah ngomong sama Pak Kepala, Pak, ini saya duduk di atas. Silakan suruh Somad. Itu memang. Ini perlu dijelaskan. Jangan nanti supaya di komen orang di YouTube, alah cerita akhlak, kau aja tak berakhlak katanya. Orang duduk di bawah, kau di atas kata dia. Nah ini disediakan memang begitu. Dulu akhlak ini siapa yang menanamkannya? Orang tua. Orang tua menanamkan akhlak. Pernahlah tamu datang ke rumah. Datanglah tamu ke rumah, di ruang tamu, saya duduk di atas. Duduk saya di atas nyantai. Masih kecil lagi, belum sekolah, tapi saya ingat. Lalu kemudian kata mak saya, dia tak cakap, matanya aja gini. Saya tak paham. Saya jadi begitu tamu itu balik, diputarnya lah volume. Sampai sekarang ingat. Berkesan masuk ke kepala bahwa tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Maka setiap saya ceramah selalu di atas, dalam hati saya, ingat saya almarhumah. Begitu orang tua dulu menanamkan. Orang-orang tua dulu mendidik itu bisa langsung, kenapa? Belum ada Facebook, belum ada WhatsApp. Orang tua sekarang tak sempat untuk mengasih tahu anaknya wajib dewasa. Datang kadang anak itu membawa rapor, mau ngasih tahu, ini tadi nilainya bagus. Iya bagus, pergi ke sana. Ini bagus, 2 kali 3 kali diputunya pula anak. Ada anak mau laporan. Ini sekarang dunia ini makin kacau balau. Kalau tidak kita tanamkan akhlak ini dari sejak dini. Dulu kami malam kalau pulang ke rumah bawa mainan, mobil-mobilan, main-mainan di jalan, ditanya, ini kan tak ada kubelikan. Dapat kau dari mana? Dari jalan mak. Balikkan ke jalan malam ini juga. Nanti kalau kau mati, mainan ini kau balikkan kepada yang punya di akhirat. Begitu kita diajarkan dulu waktu kecil. Maka sebelum masuk TK, sebelum SD, sebelum SMP, sebelum S1, S2, S3, sebelum pembekalan, Al-Madrasatul Ula, pendidikan yang pertama adalah orang tua. Bapak-bapak sibuk mencari nafkah, pergi pagi, pulang petang, peras keringat, banting tulang, tukang langgar, bintang tukang. Tapi ibu, nah ini yang luar biasa. Ibu, alhamdulillah, hari ini ibu-ibu juga menyaksikan. Walaupun wajahnya tak nampak, ibu anggap aja lah sedang menonton YouTube di bawah. Habis waktu 1 jam kurang 10 menit. Sisa waktu kita bahas beberapa pertanyaan berikutnya. Bagaimana pandangan Ustadz terkait kami yang bekerja di BI? Banyak yang bilang kerja di bank ini riba. Tadi kan udah syariah. Sedangkan tugas diantaranya menjaga nilai rupiah, mengatur peredaran uang, menjaga inflasi. Jadi pernah saya dengar fatwa tak sama antara bank konvensional yang bank induk, adapun bank konvensional yang tidak induk itu tugasnya memang murni bank. Sedangkan bank konvensional yang induk, yang pusat, yang punya negara, menjaga stabilitas ekonomi negara, maka dia punya keringanan.
Jadi kalaupun dia masuk neraka tak terlalu lama lah agak sebentar. Tak lama. Karena tugas dia di situ tidak murni pada riba, menjaga stabilitas ekonomi, menjaga dan lain sebagainya. Hah? Mesti dipahami. Itu salah satu fatwa ulama itu menjelaskan tentang itu. Beda kalau konvensional yang bukan induk, bukan punya negara, maka dia mesti beralih ke konvensional, mesti beralih ke syariah. Saya pun kalau ceramah itu hampir tak pernah saya ceramah di bank konvensional. Saya tanya, mana nih konvensional apa syariah? Syariah. Konvensional batal itu. Pindah ke syariah. Tak bisa Pak Ustaz, sudah terjadwal. Arobah dia jadi konvensional, arobah dia jadi syariah. Itu maka saya mau datang ke BI ini, karena BI ini dia tidak murni pada yang disebut riba itu, tapi dia mengatur stabilitas ekonomi. Fokusnya tidak hanya pada riba itu saja. Begitu fatwanya secara umum, menjaga inflasi, menjaga keuangan, menjaga stabilitas dan lain sebagainya. Saya ingin tanya, apa dalil bahwasanya Nabi Muhammad bertemu dengan Allah secara langsung saat Isra Mi'raj? Tidak ada dalil bahwa Nabi SAW jumpa Allah. Dianggapnya Nabi Muhammad itu melamar kerja. Lalu pas Isra Mi'raj itu berdialog, dijumpainya Allah di atas. Sejak kapan pula kau tahu Allah di atas? Allazi ayyanal aina la yuqalu aillahu aina. Sebelum tempat ruang waktu itu ada, dia sudah ada. Maka dia tidak bisa dihukumi dengan tempat. Maka makna Ar-Rahman alal arsyistawa, maknanya bukan di atas. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Lalu apa itu? Ayatnya baik-baik. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya, sekeliling Masjidil Aqsa Palestina. Untuk apa Allah berjalankan? Linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan kepada dia ayatina, tanda-tanda kami, tanda-tanda kebesaran kami. Allah tunjukkan kepada dia neraka, Allah tunjukkan surga, Allah tunjukkan azab, Allah tunjukkan macam-macam yang tak bisa dilihat mata, yang selama ini disebut dengan sam'iyat, hanya didengar telinga, ditengok oleh Nabi SAW. Tak ada ayat mengatakan, ku buat Isra Mi'raj karena aku ingin menunjukkan muka aku kepada Muhammad SAW. Tidak. Allah tak perlu tempat kalau dia mau menampakkan dirinya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Allah tak perlu momen kalau mau menjumpakan dirinya dengan Nabi Muhammad SAW. Allah tak perlu tempat karena Allah tak bertempat. Allah mawjud bila makan, bukan Allah fi kulli makan. Ini pun jangan sampai kita terjebak pada tuduhan. Jangan kau ikut ceramah Somad itu. Somad mengatakan Allah di semua tempat. Tak. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Dia bersama kamu dimanapun kamu berada. Idza sa'alaka ibadi anni, kalau hambaku bertanya kepadamu tentang aku, apa kau katakan? Fa inni qarib, aku dekat. Uji da'watad da'i, aku bisa menjawab segala doa-doanya. Kalau dia panggil, aku bisa menyahut saking dekatnya. Maka diungkapkan oleh orang Nusantara dalam sebuah kalimat tentang hubungan kita dengan Allah. Jauh tak berjarak, dekat tak bersetuh. Dekat dengan Allah tak bersetuh, jauh tak berjarak. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Diungkap dalam lagu. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Potongan dari lagu Bimbo. Ketika kita beribadah, banyak berzikir, banyak bersedekah, dekat dengan Allah. Ketika kita salah, buat maksiat, berzina, maka jauh dari Allah. Maka kalau mau dekat dengan Allah, memperbanyak ibadah kepada Allah. Wa ana ma'ahu idza dzakarani. Aku bersama dengan dia ketika dia berzikir mengingat aku. Maka banyak-banyak ibadah. Ibadah itu ada 3. Pertama ibadah badan, sholat. Yang kedua ibadah harta, zakat, infak, sedekah. Yang ketiga ibadah hati, ridha, tawakal, qanaah, sabar. Itu ibadah hati. 3 ibadah yang mesti kita laksanakan. Hari ini 3 ibadah itu terlaksana. Ibadah badan, telinga mendengar ceramah. Ibadah harta, gamis. Apa yang gamis dari Pak Kepala? Gerakan otomasi zakat, infak.
Gerakan Otomasi Zakat Infak Sedekah Gamis. Mari support program Gamis. Semoga kita mendapat keberkahan hidup dunia akhirat. Rezeki melimpah, hati tenang, diberikan kehidupan yang baik. Yang mau support diberikan Allah kelimpahan. Yang tidak mau support program ini akan tengok aja lah nanti. Bagaimana pendapat Ustadz dengan diberlakukannya Bank Syariah Indonesia di Aceh? Sudah syariahkah secara Islam menuju syariah? Assalamualaikum, salam selamat. Waalaikumsalam. Tadi Ustadz di Aceh ya, menuju Aceh. Katanya Ustadz di Langsa ya, menuju Langsa. Sekarang baru sampai Lok Sumawe. Jadi jangan sampai umat ini dikacaukan, dibingungkan. Tidak syariahnya, bank syariah. Terus kami mau kemana? Mau nyimpan duit di balik bantal? Gimana nyimpan duit di balik bantal? Duitnya lebih besar daripada bantal. Ini menunjuk. Oh, tapi itulah pula hebatnya BI. Dibuatkan yang tas sebesar itu. Kuat ya. Kuat ya. Jadi bank syariah ini sedang menuju proses pure, original, murni syariah. Mungkin ketika Abdul Somad mati meninggal dunia, ketika kami Dr. Damanhur meninggal dunia, ini belum selesai, tapi paling tidak berada dalam proses. Dan BI membantu proses itu bagi negara. Makanya yang dulu bank konvensional boleh membuka divisi syariah selama 16 tahun. Kalau selama 16 tahun dia gagal, maka tutup, berarti gagal. Akhirnya Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah membuka dan berhasil. Akhirnya BNI Syariah itu tidak lagi menginduk kepada BNI konvensional. Dia berdiri sendiri, hanya saja namanya pakai BNI. Akhirnya sekarang digabungkan menjadi satu, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah menjadi Bank Syariah Indonesia. Itu salah satu mau membuat independensi Bank Syariah. Maka kita sebagai orang muslim, sholatnya sudah sesuai ajaran Islam, puasanya sudah, tapi kemudian ekonominya belum. Maka BI membantu itu, bukan BI menghalang-halang. Kalau BI menghalang, kita akan terwujud itu Bank Syariah sampai hari ini. Jangan sampai kita pula yang menghalangi proses itu. Jadi ketika saya tanya nanti di akhirat, hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan itu? Udah ya Allah. Maka di mana-mana. Biasanya ibu-ibu itu kan ada arisan, Ustaz. Bagaimana dengan pengadaan arisan dihubungkan dengan mempererat silaturahim, misalnya di lingkungan tempat tinggal? Hukum arisan itu akadnya hutang. Misalnya kami buat arisan nih, Pak Danrem 10 juta, Pak Kepala 10 juta, saya 10 juta, walaupun Ustaz sama 10 juta kan? Lalu kemudian Ketua Ikat 10 juta, Pak DPD 10 juta. Kumpul kami 10 orang. Lalu kemudian digoncang nama. Lalu kemudian ketika nama pertama keluar, berarti dia menarik 100 juta. Setelah begitu keluar, digoncang, keluar nama Abdul Somad. Terus kok Abdul Somad keluar? Terserah saya lah, saya menggoncang. Maka sebetulnya akad saya waktu itu adalah akadnya hutang. Waktu itu saya hutang 90 sebetulnya. Maka kalau ditanya, orang yang ikut arisan itu apa akadnya? Hutang. Boleh, boleh. Cuman sebelum ikut arisan yakinkan jantung kau sehat. Tanya orang tak sehat, begitu goncang orang lain, kumat mati. Kita dapat iuran sudah. Jadi akad arisan itu hutang. Yang tidak boleh arisan itu adalah, ini penting juga ibu-ibu, arisan yang tak jelas pesertanya. Pesertanya tak jelas, orangnya tak jelas, tiba-tiba datang ke rumah kita mengatakan mau kau ikut arisan, nanti menariknya 100 juta. Pesertanya siapa? Tak usah kau tahu. Yang penting ikut aja, nanti kau dapat 10. Itu sesungguhnya bukan tapi rentenir berkedok arisan. Jadi selama tahu orangnya, dan kalau arisan itu hanya fokus pada arisan dan silaturahim aja. Ini kadang arisannya paling menarik 50.000, tapi ribahnya setengah jam. Habis pahala. Kertas terakhir. Saat ini banyak sekali cara-cara mudah kepemilikan rumah, mobil, lain-lain dengan cara kredit maupun pembiayaan syariah karena takut akan riba. Bagaimana cara kita mensucikan harta tersebut apabila sudah terlanjur? Bisa buka handphone semuanya? Tidak menjebak untuk subscribe, tidak. Buka handphone. Silakan buka Google. Buka Google. Di Google itu tulis SOMAD
MOROCCO tanpa spasi. SOMADMOROCCO, Somat Moroko spasi kredit. SOMADMOROCCO spasi kredit. Udah? Nah, nampak tulisan di atas Somat Moroko blogspot.com kredit tanda tanya. Nah, di situ jawaban. Kalau sudah terbuka, share, langsung masukkan ke FB dan Instagram. Gitu enaknya pengajian kalau sama ustaz yang hebat-hebat itu. Di situ ada saya bahas bahwa jual beli barang dengan masa waktu tertentu tidak riba. Coba tengok fatwa yang kedua. Jual beli kredit itu tidak ada kebataan di dalamnya, hukumnya boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Meskipun harga kredit lebih mahal, pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat manfaat tambahan harga, pembeli dapat manfaat tempo jangka waktu. Dalam Sahih Bukhari diceritakan ada seorang membeli budak namanya Barirah, dijual buatnya dan cara kredit selama 9 tahun. Jadi zaman Nabi sudah ada kredit 9 tahun. 1 bulan, 1 tahun dibayarnya 40 dirham. Ini menunjukkan boleh jual beli kredit karena tidak ada unsur gharar, tidak ada ketidakpastian. Selama di dalamnya akadnya adalah uang dengan barang. Yang tidak boleh itu adalah uang dengan uang. Jadi yang selama ini kredit mobil, kredit panci, kredit rumah, akadnya uang dengan barang sah melalui Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BSI Bank Syariah Indonesia. Uang dengan barang hukumnya sah, tidak riba. Tapi kalau uang dengan uang maka baru riba. Nah, itu dikasih tahu kawan-kawan yang ragu karena di rumahnya itu semuanya kredit, tak ada yang cash kecuali bininya saja. Saya berharap kerjasama kita ke depan melalui Gamis, membantu pesantren, pondok pesantren. Setelah diberlakukannya semua bank konvensional mesti ke bank syariah, tidak lagi ada bank konvensional, maka bank syariah yang ada di Nangro Aceh Darussalam perlu kepada DPS, Dewan Penasehat Syariah. DPS itu mesti punya SIM. SIM itu bisa diperoleh melalui pelatihan. Itulah kendalanya sekarang. Banyak ustadz yang bisa nyetir tapi tak punya SIM. Ilmu syariahnya dia punya, belajar syariah di Al-Azhar, S2, S3, tapi tak punya juga belum pelatihan. Maka alhamdulillah BI bisa memfasilitasi pelatihan sehingga nanti bersama dengan kawan-kawan kita yang dari Fakultas Syariah, yang dari lulusan Syariah Al-Azhar, dibuat pelatihan, didatangkan pakar-pakar ekonomi syariah. Selesai pelatihan pembekalan itu, dia sudah bisa jadi Dewan Penasehat Syariah, DPS. Jadi kerjasama itu ini merupakan titik awal. Pertemuan ini bukanlah pertemuan awal, bukan pula terakhir, tapi ini merupakan start berlanjutnya. Insya Allah berlanjutlah kita dalam program-program amal soleh. Insya Allah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Al-Fatihah. Al-Fatihah.